Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya Bu, saya mau mengucapkan banyak terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara pada hari ini. Nah, di program Guru Penggerak ini Bu, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Bu. Salah satunya adalah Ibu sendiri dan SDN Mau. Nah, adapun pembahasan kita hari ini Bu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Nah, kalau begitu kita langsung mulai saja Bu ya. Iya. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Begini, saya melihat dari 2 titik sudut pandang, yaitu dari segi hukum dan etika. Kalau melanggar aturan berarti itu dari rujukan moral, sedangkan tidak melanggar etika berarti itu dari dilema etika. Ya. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama penting dan sama-sama benar? Begini, saya mengidentifikasi dari berbagai sudut pandang apabila kemudian menimbang dan tidak merugikan orang banyak. Begitu Bu ya. Yang penting tidak merugikan orang banyak Bu ya. Nah Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Sebelum saya mengambil keputusan, saya selalu mengadakan musyawarah untuk dengan berbagai warga sekolah, kemudian mengambil suatu keputusan yang benar. Dengan musyawarah Bu ya, biasanya. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang Ibu anggap efektif kira-kira apa Bu? Begini, saya menelaah kasus apabila kasus ini mendesak, artinya berarti kita juga harus mengambil keputusan secara secepat mungkin. Ya, gitu. Ya. Oh, berarti kalau kasusnya ini urgent Bu ya, atau mendesak, berarti Ibu harus langsung menyelesaikannya Bu ya. Nah Bu, kira-kira Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya apa ya? Adanya aturan-aturan yang harus kita penuhi, Ya. maka terkadang kita lupa dengan rasa kemanusiaan. Oke Bu, itu Bu ya. Karena adanya aturan sehingga kita kadang lupa dengan rasa kemanusiaan Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat Bu? Langsung menyelesaikan masalah tersebut. Kita secepatnya adakan musyawarah, kemudian langsung menyelesaikan kasus tersebut. Sebisa mungkin langsung diselesaikan Bu ya dengan cara musyawarah. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Begini, faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan itu dengan melibatkan semua warga sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Jadi Ibu selalu melibatkan warga sekolah Bu ya dalam mengambil keputusan. Nah Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema? Dengan kasus dilema etika ini berarti kita bisa mengetahui pentingnya suatu kerjasama. Kemudian tidak mungkin kita bisa menyelesaikan itu kasus dengan secara sendirian. Ya, luar biasa sekali ya Bu, pembelajaran yang bisa Ibu petik di mana Ibu mengedepankan pentingnya kerjasama antar tim Bu ya. Nah Bu, saya rasa cukup wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini Bu. Nah, semoga wawancara ini Bu bisa bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya Bu, saya mau mengucapkan banyak terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mau mengikuti wawancara ini Bu. Iya, nah Bu, di program Guru Penggerak ini kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, salah satunya adalah Ibu sendiri dari SDN Pondok Pelita. Nah, ada pun pembahasan kita kali ini Bu, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika Bu. Kalau begitu kita langsung saja Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus antara dilema etika atau rujukan moral Bu? Kalau saya sendiri, saya melihat dari sudut pandang hukum dan etika. Kalau kasusnya itu melanggar hukum, berarti itu adalah itu rujukan moral. Tetapi kalau kasusnya itu tidak melanggar hukum, berarti itu adalah etika. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama penting Bu? Kalau saya usahakan dulu dengan seluruh kepala sekolah, warga sekolah, kemudian menetapkan kasusnya bagaimana. Karena ini sama-sama penting, maka kita bicarakan kembali untuk mengambil keputusan yang terbaik yang bisa sama-sama baik dulu. Berarti dimusyawarahkan dulu Bu ya. Usahakan dulu. Nah, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Kalau saya mencari penyebab permasalahan tersebut, kemudian kasusnya bagaimana, siapa yang terlibat. Nanti setelah itu kita bicarakan kembali dengan seluruh warga sekolah, baik dari gurunya, dengan anak didik juga yang ada hubungannya dengan kasus itu, baru kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif? Saya selalu mengambil keputusan sesuai dengan norma yang berlaku, kemudian mencari solusi yang terbaik, yang bisa untuk jangka panjang. Nah Bu, kira-kira Bu, apa tantangan Ibu selama pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Kalau saya lihat kasus etika dengan dilema moral dengan dilema etika, ini saya lihat sama-sama sulit. Ini saya lihat karena sama-sama penting, dimana kita harus mengikuti aturan dan juga kita harus kita kasihan dengan orang yang tersebut yang mengalami masalah itu. Jadi sangat sulit sebenarnya mengambil keputusan. Agak sulit Bu ya, karena sama-sama penting Bu ya. Ya, sama-sama penting. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat Bu? Saya tidak punya jadwal khusus, jadwal untuk pasti, tapi kalau ada masalah dan itu bisa kasus yang mudah saja kita bisa tangani langsung. Tetapi kalau kasusnya agak sulit, kita berkumpul dulu, mencari solusi yang terbaik, membicarakan dengan guru-gurunya, membicarakan dengan komite, warga sekolah, dan kita mengambil keputusan yang terbaik yang tidak memberatkan, yang terbaik. Berarti kalau kasusnya itu mudah Bu, langsung diselesaikan Bu ya. Nah kalau kasusnya susah, ini musyawarahkan dulu. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan seluruh warga sekolah, terutama terutama gurunya, wali kelasnya itu yang paling tahu karakter anak-anaknya, kan itu gurunya, wali kelasnya. Makanya kita bicarakan dulu bagaimana, nanti setelah itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang mana terbaik bagi kita semua. Ya.
Nah Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Ya, sebelum mengambil keputusan, saya harus menganalisis kasus yang ada, kemudian saya juga butuh pertimbangan sehingga keputusan yang saya ambil ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan siapapun. Ya, luar biasa sekali ya Bu, pelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, di mana Ibu bisa menganalisis dan mempertimbangkan masalah tersebut ya. Nah Bu, saya rasa cukup wawancara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya Bu untuk mengikuti wawancara hari ini. Nah, semoga wawancara kita ini Bu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu saya rasa cukup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara pada hari ini. Nah, di program Guru Penggerak ini Bu, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sebanyak 2-3 orang Bu. Nah, salah satunya adalah Ibu sendiri selaku kepala sekolah saya di SD Impres Sampurna. Nah, adapun pembahasan kita hari ini tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Nah, kalau begitu langsung saja Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, kalau rujukan moral itu yang melanggar hukum biasanya benar lawan salah. Setelah yang namanya dilema etika tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum, biasanya benar lawan benar. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting Bu? Ya, biasanya saya mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang tanpa merugikan yang lain atau orang yang lain seperti pihak sekolah yang lain. Cara mengambil pertimbangan yang matang Bu ya? Ya. Nah, ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Biasanya menentukan penyebab permasalahan, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah dalam mengambil keputusan. Nah Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya melakukan analisis dan mencari solusinya yang bermanfaat bagi banyak orang atau warga sekolah. Ya, melakukan analisis Bu ya dan mencari solusi. Nah Ibu, ada tidak Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Biasanya sulit menentukan keputusan yang terbaik karena keduanya sama-sama benar. Sulit menentukan keputusan yang terbaik Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ada tidak jadwal tertentu yang Ibu tetapkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat Bu? Kalau permasalahannya ringan, langsung diselesaikan di tempat. Tapi kalau berat, dimusyawarahkan dulu untuk mencari solusi terbaik, baik dalam dan tidak merugikan orang lain. Berarti kalau masalahnya ini berat Bu, dimusyawarahkan dulu ya. Ya. Nah Bu, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ada. Saya mengajak seluruh warga sekolah untuk mengatasi masalah yang berat. Nah Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Biasanya saya menjadi
lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih banyak pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan berat atau ringan. Wah, luar biasa sekali Bu ya, jadi lebih bijaksana Bu ya. Ya. Nah, saya rasa sampai di sini dulu wawancara kita hari ini Bu. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi Bu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.